Oke, kita mulai ya. Jadi terkait dengan penulisan yang kemarin saya sampaikan, kemudian saya minta ke teman-teman untuk menulis. Ini saya akan coba perlihatkan, atau kalian ini ngintip lah dapur saya, mau ngintip dapur saya kira-kira kalau saya menulis itu kira-kira seperti apa kan gitu ya. Jadi nanti kalau sudah ngintip, nanti harapannya tinggal kalian mempraktekkan gitu ya. Yang perlu kalian semua pahami bahwa menulis itu adalah uji kesabaran ya, oke? Jadi menulis itu adalah sabar. Tidak ada menulis yang cepat tuh nggak ada. Termasuk saya itu juga enggak. Jadi sabar. Oke, yang pertama adalah siapkan dulu toolsnya. Oke, siapkan dulu toolsnya. Yang pertama toolsnya adalah tentunya word processing, Microsoft Word. Oke, Microsoft Word. Mohon untuk dicari versi yang agak baru gitu ya, jangan terlalu lama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita menulis, kita perlu melakukan saduran atau citasi namanya dari beberapa penulis terdahulu. Jadi untuk melakukan citasi itu, mohon teman-teman untuk bisa menginstal Mendeley. Ya, ini saya sharekan saja screen saya biar teman-teman bisa melihat. Jadi ini Mendeley ya, desktop Mendeley seperti ini. Oke. Jadi teman-teman install, nanti bisa download di yang kemarin linknya saya sampaikan. Di download Mendeley-nya tergantung dari operating sistemnya ya. Kalau operating sistemnya Windows, punya saya kan Windows gitu, jadi nanti download yang versi Windows, kemudian diinstalkan. Kemudian teman-teman harus buat akun dulu. Jadi Mendeley itu kayak membuat email, jadi harus membuat akun dulu. Kemudian kalau sudah membuat akun, baru teman-teman sekalian bisa melakukan aktivitas di Mendeley. Jadi kayak membuat akun gitu. Jadi sifatnya adalah harus punya akun dulu, baru kalian bisa menjalankan Mendeley. Jadi buat akun dulu seperti kayak email itu, kemudian masuk ke Mendeley-nya. Kemudian Mendeley itu dirancang untuk online. Jadi ketika kalian itu terkoneksi dengan Mendeley, usahakan kalian itu selalu dalam keadaan terkoneksi internet. Gitu ya, oke. Kemudian ini desktopnya Mendeley kira-kira seperti ini. Kemudian jangan lupa setelah install Mendeley, kemudian instalkan plugin-nya atau add-in-nya Mendeley itu ke dalam MS Word. Caranya adalah dengan kalian nanti bisa klik di Mendeley itu tools, kemudian di sini ada, kalau ini kan tulisannya di tempat saya kan uninstall. Kalau kalian belum diinstal nih berarti tulisannya install MS Word plugins. Ya, jadi ini diklik, kemudian diinstal, kemudian baru masuk ke MS Word. Saya perlihatkan yang di MS Word-nya dulu. Saya akan buka MS Word dalam bentuk kosong saja, biar kalian sama-sama bisa melihat di awal gitu ya. Jadi kalau seandainya sudah diinstalkan, pluginnya sudah diinstalkan, itu nanti di ini sebentar. Ini ya, di reference ini Mas, nanti akan muncul icon ini, icon yang tengah ini ada insert citation, kemudian ada open Mendeley ya, ada sekumpulan icon yang berasal dari pluginnya Mendeley. Ini kalau ini belum ada berarti belum terinstall ya. Kalau kalian sedang berada di posisi melihat MS Word, mungkin bisa dicek. Kalau belum punya Mendeley berarti ini belum diinstal, berarti ini belum ada ya. Jadi perangkatnya MS Word, kemudian kalian instalkan Mendeley, kemudian setelah install Mendeley, kemudian kalian instalkan plugin Mendeley-nya ke MS Word, kemudian kalian cek apakah plugin itu sudah masuk di dalam MS Word. Oke, seperti ini ya kira-kira. Jadi modalnya word processing, kemudian program citasi menggunakan Mendeley. Oke, ini ya modalnya ini. Jadi harus kalian install dulu, kemudian akan muncul ini. Oke, kemudian sebelum kalian menulis, ini cara saya ya, biasanya untuk memudahkan menulis gitu. Memudahkan menulis itu biasanya saya membuat
template format dulu. Saya biasanya membuat template format dulu agar memudahkan saya untuk berpikir atau alur penulisannya itu agak runtut gitu ya. Tapi outline itu belum tentu outline itu bisa berkembang ya, bisa berkembang. Nanti sesuai dengan cerita yang akan kita buat. Ya, jadi outline awal itu hanya dibuat untuk sebagai kerangka dasar, ya, sebagai kerangka dasar kita untuk menulis. Jadi kemarin saya cek, saya kan dapat jatah ada tiga tulisan ya. Coba saya cek ya. Ini saya belum melihat ya. Jadi ini langsung kalian bisa melihat bagaimana saya menulis dari awal. Itu kira-kira seperti ini prosesnya. Makanya saya sampaikan tadi menulis itu adalah salah satu yang harus kalian pahami bahwa menulis itu harus sabar gitu ya. Apa kemarin? Infrastruktur jalan ya. Jalan. Ya. Oke. Saya dapat materi slide 16 itu tentang barriers, kemudian 17 road sign, kemudian yang ke-18 traffic calming. Oke, saya pilih yang terakhir aja ya. Jadi saya mendapat jatah traffic calming. Oke. Kemudian sebelum menulis, ini nanti terserah kalian ya, outline itu saya tidak menentukan. Jadi nanti kalian bisa berkembang sendirilah. Traffic calming itu adalah berarti kalau bahasa Indonesianya itu adalah reduce memperlambat speed kendaraan, ya, memperlambat kecepatan kendaraan, kayak gitu ya, itu kan. Kemudian bayangan saya itu saya akan membuat paling tidak ada mungkin 3 bagian pokok bahasan di tulisan. Oke, jadi awalnya adalah membuat outline dulu. Membuat outline usahakan menggunakan navigation pen. Ya, mohon kalian biasakan menggunakan navigation pen. Navigation pen itu bisa kalian cek di view, kemudian diklik di navigation pen. Ya, ketika klik navigation pen itu akan muncul navigation ini. Kalau di versi yang lama itu namanya dokumen map. Ya, kalau di versi yang baru ini namanya navigation pen. Kalian klik navigation pen gitu. Nah. Kemudian manfaatkan styling. Manfaatkan style. Yang ada di home itu ada style, Mas. Oke. Jadi kalau kalian mau membuat bab 1, bab 2, bab 3, ini gunakan heading. Jadi ini diklik di heading ya, heading. Bayangan saya akan membuat satu subbab itu namanya latar belakang dulu, latar belakang. Atau mungkin rasional. Rasional kenapa tadi speed calming itu perlu, traffic calming itu perlu, ya. Oke. Satu bab gitu, teman. Ini berarti ketika saya ada di heading itu, ini langsung muncul di navigation pen. Oke ya, langsung muncul di navigation pen. Kemudian subbab kedua mungkin saya akan bayangkan traffic calming, saya ingin bicarakan kenapa traffic calming itu penting, perlu. Kemudian saya pengen memberikan contoh, mungkin contoh keselamatan. Ini nanti bisa berubah gitu. Contoh apa? Contoh nah, ini adalah contoh penerapan ini. Contoh penerapan traffic calming. Ya, ini subbab kedua. Subbab kedua ini saya kasih lagi ke heading 1, gitu ya. Jadi dia masuk di navigation pen. Oke, setuju? Kemudian sini subbab ketiga saya akan berikan di sini heading jenis dan tipe traffic calming, gitu ya. Oke. Saya bayangkan karena kemarin kan tugasnya hanya tiga halaman.
Jadi 3 halaman, bayangan saya akan membuat 3 ini aja, 3 subbab ini. Oke. Jadi semuanya sudah ada di navigation pane, oke Mas ya. Jadi kenapa penting navigation pane? Karena ketika kalian sudah di navigation pane, ketika kalian akan mengedit dalam subbab itu, kalian tidak perlu di scroll lagi, tapi tinggal diklik di ini, di navigation pane tinggal diklik saja. Nanti akan masuk di subbab yang akan kalian edit, gitu ya. Kemudian apa enaknya dengan navigation pane? Perhatikan ya, kalau saya pengen merubah format dari subbabnya, Mas, nanti akan rubah otomatis ketika saya merubah salah satu saja. Contoh ini ya, ini saya rubah akan saya buat menjadi ada ini otomatis berubah semua ya, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian kalau ini saya mau rubah menjadi hurufnya Times Roman gitu. Kemudian 14 saja saya bold, kemudian paragrafnya saya sesuaikan seperti ini gitu. Kemudian begitu ini yang heading ini saya klik kanan, kemudian saya update, semuanya akan berubah. Ya, otomatis akan berubah. Jadi kalian tidak perlu lagi menformat satu-satu. Oke, setuju ya. Oke, ini oke, kalau sudah itu jangan lupa di save ya, toh. Nanti kalau komputernya yang laptopnya yang baterainya bermasalah, nggak di save dulu. Oke, di save lah. Setelah kalian nge-save-nya, jangan lupa foldernya di mana ya, kayak Simbah itu udah nge-save foldernya lupa lagi di mana. Oke, saya kasih traffic calming. Sekalian aja saya membuat folder ya. Saya perhatikan kalau saya biasanya nulis itu seperti ini, Mas. Saya akan membuat folder sesuai dengan nama yang akan tulis. Oke, ini kan ada tulisan nih, folder-folder. Ini berarti saya buat tambah folder baru, save road infrastructure, gitu ya. Oke, kira-kira salah tulisan nggak udah ini. Kemudian ini saya tulis traffic calming. Oke. Apa ini? Oh, saya. Oh, open save ya. Save. Oke ya. Save di tadi udah saya buat foldernya, berarti isinya di D. Save the road, save as. Oke. Road calming. Traffic calming. Oke Mas, sudah di save. Kemudian saya tadi sudah punya Mendeley, sudah di save. Kemudian tinggal kita akan melakukan cerita di tulisan kita, ya, cerita di tulisan kita. Yang pertama, di latar belakang atau di rasional itu kalian harus bicara dulu kenapa penting, kenapa perlu traffic calming itu dilakukan. Oke ya. Kan ini kamu boleh berimajinasi dulu, boleh berimajinasi dulu. Imajinasi apa yang kira-kira akan kamu sampaikan ke dalam tulisan. Contoh namanya. Contoh. Jadi ini ya, tadi saya sampaikan di depan bagi yang agak terlambat. Nulis itu kan harus sabar. Ya, nulis itu harus sabar. Kemudian gunakan pakaian yang paling enak untuk nulis itu, gitu ya. Pakaian yang paling enak. Nah, perlu samping kanannya kopi. Kalau perokok ya berarti tambah rokok, gitu ya. Oke, pokoknya dalam suasana yang kira-kira betul-betul mendukung kalian untuk menulis. Oke, latar belakang. Bayangan saya di latar belakang itu saya akan menulis kecepatan kendaraan itu sangat berpengaruh terhadap kejadian kecelakaan, kan gitu ya. Oke, ya mungkin saya akan memulai dengan gini. Salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah kecepatan kendaraan yang tinggi. Oke Mas,
Ya, ini saya juga belum mendesain loh ini. Ini saya langsung saja. Nanti apa saja yang kamu tulis kalimat itu, nanti kalian benahi lagi nanti. Tapi ketika kalian nulis itu tulis dulu. Saja. Ketika kalian nulis ini, ada satu pertanyaan kan jadinya. Benar nggak sih? Kan gitu Mas. Oke ya. Benar nggak sih bahwa kecepatan kendaraan itu merupakan salah satu penyebab kecelakaan? Oke kan? Berarti kalian butuh mencari buktinya apakah benar kecepatan kendaraan itu mempengaruhi penyebab salah satu penyebab kecelakaan. Kemudian kamu baru browsing. Oke ya, browsing dengan kata kunci sesuai dengan yang kamu tuliskan. Setuju? Oke. Kalau yang pengen tahu langsung interupsi saja nggak Mas ya. Interupsi saja seperti apa itu. Jadi kalian bisa langsung berinteraksi. Oke. Karena saya pengen punya bukti itu, saya kemudian browsing gitu. Saya browsing. Kemudian saya masuk ke ke browser lah ya. Seperti biasa browsernya mungkin Google kan gitu. Oke. Kata kuncinya berarti apa tadi Mas? Speed, driving, straight driving, accident, vector. Biar nanti nemunya itu adalah nemu paper, saya biasanya kasih kata kunci PDF gitu. Oke ya Mas. Kita cek. Lihat Mas, ini ya mungkin ada road safety, ini dari WHO, saya nggak begitu ini. Cari yang wujudnya itu penelitian dulu. Ya, kalau nanti penelitian nggak ada, berarti cari sumber yang lain. Oke, usahakan cari sumber itu yang nomor satu itu adalah paper dulu. Paper itu biasanya dari yang paling tinggi derajatnya itu adalah paper dari jurnal. Ya, jurnal aja, jurnal yang terpercaya. Nanti kita bisa cek jurnalnya terpercaya atau tidak. Oke. Ini kita cek dulu. Oke. Contoh inilah, ada speed and road accident. Oke, bisa bayangkan ini kan, berarti ada hubungannya speed dan road accident. Ini Mas. Oke, ini pengarangnya adalah Francisco Alonso. Kemudian judulnya Speed and Road Accident, Behavior, Motive, and Assessment of Effectiveness Penalty for Speeding. Oke, kita cek dulu. Ini kayaknya hanya soal ini enggak ini bukan tapi dia hanya bicara soal effectiveness penalty, soal speeding, tapi tidak membuktikan bahwa kecelakaan itu speed itu mempengaruhi atau salah satu penyebab kecelakaan. Oke, kita cari lagi yang lain. Oke, ini apa ini? Speed and ini ya Mas. Ini ada tulisan namanya speed and road crashes. Ya. Ketika saya klik dia minta untuk di save. Kita save dulu. Oke, kemudian saya save dulu tadi di folder tadi. Save and itu ya, saya biasanya taruh di sini, kemudian saya kasih folder baru pustaka gitu biar gampang. Oke, kemudian saya masukkan di sini. Kemudian kalian bisa baca dulu. Nih. Ya, kalian bisa baca dulu, download ini kan, kalian bisa baca dulu, cek dulu kira-kira isinya apa. Ini dari WHO. Oke, WHO juga mengatakan, saya sebentar di depan. Ini statementnya WHO.
speeding is almost universally recognized as the greatest risk factor for road crash. Jadi WHO mengatakan itu speeding hampir secara universal itu ditengarai ya sebagai faktor yang tinggi ya, yang besar dalam road crash. Oke, kemudian dia ada mungkin ada data-datanya di sini ya, kalian bisa cek. Oke. Nah, ini salah satu mungkin ada ini, speed management, road safety manual, ini decision making, kemudian kalian cek ya. Oke. Karena tadi di beberapa penelitian mungkin kalian bisa explore lagi. Contohnya seandainya, oh ini yang ada adalah apa? Yang ada adalah pernyataan WHO ini. Oke, tapi WHO itu penulisnya apa ya? Lembaga. Oke, nggak apa-apa. Ini kemudian ketika kalian sudah dapat ini bukti, salah satu bukti, oke, kalian sudah dapat salah satu bukti. Bukti ini kemudian kamu masukkan ke dalam Mendeley-mu. Oke, kalian masukkan dalam Mendeley-mu. Tadi begitu kalian sudah diinstal Mendeley ini, kemudian buatlah satu folder sesuai dengan penelitian yang akan atau tulisan yang akan kalian buat. Ya, ini saya buat di sini di sebelah kiri itu nanti ada all dokumen itu, kemudian saya akan membuat satu folder di klik kanan, satu folder di sini. Ini save road infrastructure. Gitu ya. Oke. Ini satu folder di sini. Kemudian yang file tadi kemudian dimasukkan, Mas, dimasukkan. Diklik ini ada add file. Kemudian tadi penelitian bersama, filenya tadi saya masukkan ke dalam save infrastructure, pustaka. Kemudian ini filenya, kemudian kamu uploadkan di Mendeley. Oke ya, ini di Mendeley. Kemudian begitu diklik, nanti sebelah kanan itu ada deskripsi dari tulisannya. Oke, tahunnya sudah ada dan sebagainya. Ini bisa diedit secara manual. Ya, kalau ada yang tidak benar, ini sebelah kanan ini bisa diedit secara manual. Oke ya, berarti saya sudah dapat satu literatur yang menguatkan bahwa kecepatan kendaraan itu merupakan salah satu faktor. Justru mengatakan bahwa salah satu faktor yang terbesar dalam mengakibatkan kecelakaan. Nah, kemudian saduran ini saya masukkan ke dalam tulisan saya di Word ini. Ini ya, oke. Tadi kan dari WHO, ya WHO menegaskan, saya tulis gini, menegaskan bahwa ya kecepatan kendaraan merupakan salah satu faktor terbesar dalam penyebab kecelakaan. Ya, Mas. Oke. Kemudian ini kan harus dinyatakan saduran dari mana. Oke. Tadi kan sadurannya kan ada di Mendeley ini kan. Ini judulnya adalah Speed and Road Crash. Oke. Kemudian saya masuk di Word tadi. Ini yang di bagian akhir. Kemudian saya masuk ke reference. Saya masuk ke reference. Kemudian saya insertkan citation. Insert citation seperti ini. Kemudian saya cari. Makalah tadi saya cari. Speed and Crash. Crash gitu ya. Coba kali bawah ini ya, oke, ini Mas. Oke, saya klik sudah, kemudian saya oke kan. Oke, itu langsung muncul angka 1. Angka 1 itu berarti saya sudah mencatur satu buah tulisan dari WHO tadi. Ini satu ini tergantung dari format style citasinya. Kalian bisa rubah seperti ini. Ini kan stylenya di sebelah ini. Ini klik ini adalah style Vancouver namanya. Kalian bisa ubah namanya stylenya itu American, maunya apa ini ya, namanya ini. Kalau saya rubah dia jadinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalian mungkin perlu menegaskan lagi. Kalian cari lagi nih. Kalian cari lagi. Kalian cari sumber lagi. Ya, oke. Makanya saya bilang bahwa penelitian itu harus betul-betul
sabar ya. Coba kita cari lagi. Cost of road accident ini mau apa nih? Enggak lah. Nah, oke, ada sih ini cuma kita cari yang jurnal coba ya. Kita cari kalau yang jurnal paling gampang biar kalian selalu ke jurnal. Mungkin nggak nyarinya tidak di Google biasa, tapi di Scholar, Google Scholar. Kalian ganti Scholar, Google Co-ID, ya, Google Scholar, kemudian masukkan kata kunci, kemudian ini. Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Mas? Kalau misalnya menyadur dari Wikipedia itu boleh nggak sih, Pak, sebenarnya? Sebaiknya jangan dulu, ya. Kalau terpaksa banget tidak ada ya oke, tapi sebaiknya jangan. Ya, kalau untuk tulisan akademik sebaiknya jangan, ya. Oke, ini. Nah, ini contoh namanya nih. Ini apa? The human factor in driving accident. Oke, kita cek. Ini sekalian saya berikan contoh biar kalian tuh kalau nemu paper yang tidak bisa di-download tuh kira-kira seperti apa. Ini the human factor, oke Mas, kamu cek dulu abstraknya. Ini terkait sama major issues problem facing alcohol and drug. Enggak, ini enggak terkait dengan ini. Oke, kita cari lagi. Driving error. Apa ini? Driving error. Ini ada speed nggak? Ada scan oleh junction barrel dan fashion. Reliable over time. Ya ini oke. Okay. Highway speed railway. Oke, ini apa ini? Speed. The paradox of driving speed. Nah, ini mungkin ada. Nah ini ya, ini ada tulisannya nih. Ini whereas speeding is known to be a substantial risk factor in driving. Oke ya, oke ini, nah, saya kasih tahu. Ini kebetulan PDF-nya bisa ini jurnal ini diterbitkan oleh Science Direct. Ini Science Direct Elsevier ini salah satu penerbit jurnal yang terkemuka. Jadi ini pasti tulisannya masih bagus. Oke, ini bisa di-download nggak nih? Ini lihat Mas, ini tulisannya kan purchase ya. Berarti harus bayar. Wah ini gimana Pak Ninjo nek kudu bayar kan ya orang didit kan. Ini kan purchase ini. Berarti kan harus bayar Mas. Ya kan? Harus bayar. Kalau harus bayar, kalian cari di Google, kemudian cari nih Mas. Google, kemudian cari tools namanya Sehab. Gitu tulisannya Sehab ya. Tulisannya Sehab. Kemudian kalian klik salah satunya ini Sehab. Kalian klik gitu.
Kemudian akan muncul seperti ini ya. Kemudian kamu masuk lagi ke ke web tadi yang sudah kamu temukan. Copy saja ini linknya, kamu copy. Oke, linknya kamu copy, kemudian kamu masuk ke Sci-Hub, kemudian di-paste-kan di sini. Paste-kan di situ, kemudian kamu open. Oke, ini tulisannya. Ya, Mas. Ini cara ya, ini cara belakang nih, cara hitam, ya. Aslinya harus bayar. Kemudian kamu download nih, Mas. Kamu download, kemudian kamu masukkan tadi ke folder folder sesuai dengan folder yang sudah kamu tadi, berarti save code pustaka, masuk ke sini ya. Oke, di save. Kalau sudah save, kamu masuk lagi ke Mendeley, masukkan ini ke Mendeley. Ini ya. Oke. Lihat ya Mas, kalau di dari jurnal yang terkemuka, begitu kalian klik itu, lihat ini sudah keterangannya sudah lengkap sesuai dengan database-nya. Oke, ini karyanya Navon. Oke. Kemudian kalian bisa lebih mendetailkan lagi Mas tulisannya, bisa diklik ini, di double klik, kemudian kalian cobalah biasanya cek di kesimpulannya dulu gitu, ada enggak kata-kata soal tadi. Kita cek ya, coba ya. Api apa api? Kesimpulan, discussion. Kita cek ada istilah api di atas itu apa api. Oh, accident prone interaction. Oke, accident prone interaction. Oke, berarti di sini ada kesimpulan dia berarti jadi ya, kalau nyari literatur itu kayak nyari jarum di tumpukan jerami itu Mas. Oke ya, makanya harus sabar. Tabel 2. Oke, ini berarti ada penegasan tadi yang di awal itu, ya, penegasan yang di awal mungkin nanti bisa didetailkan. Yang jelas ini dia juga mengatakan bahwa ini ya, oke, ya Mas, ini ya. Berarti kita kembali ke tulisan tadi itu, ini tidak hanya WHO ternyata yang menegaskan, ya, mungkin disampaikan di sini juga. Kan ini WHO menegaskan bahwa kecepatan dan beberapa, tulis di sini, beberapa peneliti mengungkapkan juga senada dengan data yang disampaikan oleh WHO terkait dengan
pengaruh kecepatan terhadap kecelakaan lalu lintas. Nah, terus siapa yang ngomong gitu kan? Kita insertkan di sini, Novan. Novan atau apa nih? Tadi siapa namanya, Mas? Cek lagi namanya Navon. Ini kemudian kita cek Navon. Gitu ya. Kemudian diklik oke. Gini. Oke, gitu. Oke, dan terus ini apa? Terus apa kamu lakukan? Jadi setiap kalimat yang harus didukung oleh bukti, kalian harus sampaikan buktinya. Oke, setuju ya? Nah, kemudian kalau sudah selesai gitu, nanti di bagian akhir dari tulisan itu kan kamu harus menyebutkan pustaka. Gitu ya. Pustaka ini berarti headingnya adalah kan heading 1. Gitu. Kamu tinggal ke reference, kemudian kamu masukkan insert bibliografi. Ini insert bibliografi ini ya, ada di dekatnya di atasnya Open Mendeley. Oke, ini saduran kamu, Mas. Oke, nanti setiap ada tambahan saduran baru, nanti akan muncul di sini otomatis. Oke, kita cek lagi ya, kita cek lagi. Namanya cek lagi ada tadi tulisan dari siapa gitu. Ini mungkin attitude and road accident. Attitude-nya nah, namanya ini ya. Attitude itu mungkin termasuk dengan itu. Ini karena harus purchase lagi, berarti kamu kembali ke Sci-Hub. Ini di back saja, masukkan di sini, paste, di open. Kemudian ini kamu download, masukkan ke folder, kemudian ke Mendeley, kemudian kamu masukkan filenya. Ini berarti oke. Asum ya. Ini mungkin senada dengan itu bisa kamu tambahkan di sini. Bisa besarkan dulu, gini ya Mas. Kamu tambahkan namanya ini tadi Novan kan ada lagi asum yang menyatakan seperti itu. Asum berarti kalian tinggal klik ini di sini, kemudian klik di Novan tuh, kemudian edit citation. Kemudian kamu masukkan asum namanya tadi siapa? Asum. S-nya dulu. Edit, kemudian kamu tambahkan asum. Asum tadi paling akhir. Ini ya, attitude and road accident. Lihat ya, begitu saya tambahkan, oke, otomatis di bawah itu langsung nambah, Mas. Ini langsung nambah nih. Dan dia langsung urut abjad ya, langsung urut abjad. Gitu, seterusnya. Nah, jadi setiap tulisan kalian harus buatkan seperti itu. Oke, baru nanti kamu save, kemudian ini yang nanti harus kamu nanti kita akan gabungkan bareng. Nah, paling enggak tulisan itu isinya seperti ini ya. Mulai dari latar belakang, kemudian contoh penerapan, kemudian jenis dan tipe. Ini mungkin bisa dipindah lah ya. Ini kalau mau pindah, Mas, kalau sudah ada tulisannya gini, ini pindahnya bisa di navigation pane nih. Diklik di sini, kemudian kamu pindah di sini. Nanti kalau ada tulisannya, itu langsung semuanya ikut, tidak pindah satu-satu. Ya. Jadi pindahnya pakai navigation pane. Gitu, Mas, kira-kira yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Jadi mohon untuk dicoba dulu per masing-masing tugasnya itu. Ya, saya punya jatah 3, kalian masing-masing 2. Jadi kira-kira itu toolsnya yang harus kalian gunakan. Kenapa perlu pakai Mendeley? Karena kalau nanti pakai Mendeley kita bisa sharing pustakanya, bisa jadikan satu. Tidak perlu lagi copy paste dari punya temanmu, tapi kita gabungkan filenya di Mendeley-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini saya record, jadi nanti mungkin dilihat lagi ya. Kalau bingung dilihat lagi, kira-kira begitu cara menulisnya. Oke, pesannya adalah menulis itu harus bersabar. Ya, harus sabar. Ya, kayak kalau yang punya anak ya kayak yang punya anak lah sabar. Oke ya Mas ya. Gitu. Oke, saya ini juga harus menyelesaikan satu tulisan, malah dalam bahasa Inggris. Sekarang alhamdulillah gampang Mas.
Sekarang itu tools banyak. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu juga sekarang nggak ada masalah. Ya, di MS Word itu juga ada translatornya otomatis. Oke, ada yang mau disampaikan? Oke, siap ya. Jadi mulai nulis itu dicicil ya, Mas. Nulis itu dicicil. Jangan grup-grupan. Karena kalau nulis akademik itu beda dengan nulis laporan proyek. Harus dicicil. Tidak bisa kalau tidak dicicil. Jadi pelan-pelan bukti. Ini saya sampaikan aja. Contoh tadi saya barusan nulis sesuatu ya. Oke, sebentar. Ini saya berikan contoh ya. Ini saya baru menyelesaikan tulisan ini, mulai dari abstrak. Lihat ya Mas, kalau enaknya ketika pakai navigation pane, kalau saya pengen edit tinjauan pustaka, ya saya tinggal ke tinjauan pustaka di navigation pane ini. Saya tidak perlu scroll lagi, ya. Jadi langsung menuju ke situ. Kalau saya pengen di latar belakang, ya langsung latar belakang. Ya lihat ini ya Mas, ini bukti-bukti ini. Kalau ini ada warna abu-abu itu berarti ini didukung oleh bukti ini. Maksudnya saya mengatur dari itu. Ini saya menyadur dari SAMI ini, yang bawahnya saya mengatur dari ini, yang ininya saya menyadur dari ini, seterusnya gitu. Oke. Bahkan kalau di paper-paper itu mungkin akan banyak saduran ini untuk mempertegas bahwa penelitian itu penting atau perlu, kemudian apa yang kita statementkan itu betul-betul ada yang mendukung gitu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti di pustaka itu akan otomatis nih, Mas. Nah, di pustaka ini akan otomatis keluar. Jadi tidak perlu lagi kalian ngecek itu apakah pustaka di atas itu sudah ditulis di bawah atau belum. Itu pasti sudah tertulis di bawah kalau kalian menggunakan tools menu itu. Oke, itu siap. Ini wajahnya kayaknya wajah. Ya. Mana Mas Rizal? Siap? Insya Allah siap, Pak. Ya, dicoba dulu ya. Oke. Mas Tommy? Oh iya, Pak. Tanya lagi, Pak. Ya, gimana? Kalau misalnya mensadur dari semacam peraturan gitu, undang-undang atau itu gimana ya, Pak? Boleh saja, tapi gini, ya saya sampaikan dulu. Kalau kalian akan melakukan penelitian, itu sebaiknya metode itu, khususnya metode ya, jangan mensadur dari peraturan atau katakanlah maunya kalau di pemerintah itu ada pedoman atau manual, jangan dulu. Kenapa? Kalau sudah menggunakan itu ya namanya bukan riset. Karena manual itu kan ada riset. Ya kalau kamu menggunakan itu, ya udah beres kan berarti. Ya tidak ada risetnya lagi. Kalau hanya untuk rujukan namanya katakanlah di latar belakang atau di tinjauan pustaka boleh. Tapi kalau untuk rujukan metode sebaiknya jangan. Ya gitu. Oke, Pak. Matur nuwun, Pak. Ya, Mas Tejo, lucu, Mas Tejo ini sambil tidur nih kayaknya. Ya Pak. Ya. Kayaknya delay terus ya Pak tadi kayaknya. Oh ya, oke. Ini pokoknya saya record ya, saya record nanti saya sampaikan, saya coba masukkan ke YouTube channel saya, nanti saya sharekan lagi. Biar kalau pengen ulang nanti bisa lihat. Kayak Mas Rizal tadi Pak, yang untuk peraturan Pak. Ya, hindarkan untuk peraturan kalau untuk metodenya, ya. Oh, tapi misal Pak ya, analisa kinerja angkutan umum itu kan ada beberapa variabel yang memang harus dipenuhi untuk menyatakan itu dalam dia peringkat apa untuk pelayanannya. Seperti itu gimana Pak? Tetap sebaiknya based on previous research, jadi riset sebelumnya. Oke. Karena kalau kita bicara peraturan, nanti begitu Mas Tejo melakukan sesuai itu ya sudah selesai kan gitu. Kalau bisa malah justru membuat riset itu yang kira-kira peraturan itu sudah sesuai nggak sih gitu. Gitu ya, tujuannya itu. Jadi jangan menggunakan peraturan sebagai metode. Gitu. Jadi ya. Kalau misal Pak ya, kita sudah melakukan analisa sesuai peraturan,
tapi dalam kondisi nyatanya seperti ini itu sebagai penyanggah boleh Pak ya sebenarnya? Boleh. Iya. Ya, boleh. Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, karena ini masih ada pertemuan selanjutnya, kalau mau ikut juga boleh. Ya, oke. Kalau sudah cukup, saya kira nanti bisa diulang lagi ya. Nanti semoga bisa saya uploadkan malam ini. Nanti akan saya sharekan di Microsoft Teams ya, teman-teman sekalian bisa melihat ulang apa yang saya sampaikan. Oke, kemudian dilakukan secara bertahap ya, jangan mendadak. Begitu. Oke, matur nuwun teman-teman sekalian atas kehadirannya di minggu yang ceria ini. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup meetingnya. Terima kasih Pak. Oke.